Halo sedulur, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi mendaki Gunung Slamet via Guci. Sebelum lanjut ke cerita, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini lebih semangat membuat konten selanjutnya. Dimulai pada tanggal 23 April 2019, aku dan 3 temanku yang bernama Fakri, Dika, dan Ilham mendadak berencana untuk mendaki gunung. Gunung yang mau kita daki adalah Gunung Slamet yang memang dekat dengan kampung halaman yaitu Tegal. Pada saat itu musim penghujan dan malam 24 April kita sepakat untuk tidur di rumah Fakri untuk menata peralatan yang akan dibawa. Esok pun tiba dengan cuaca yang cerah dan sekitar pukul 7.15 kita pun bersiap-siap berangkat ke base camp yang waktu itu kita lewat jalur Guci. Sampai base camp pukul 8 kita santai dulu dan rokok-rokokan. Kita mulai berjalan dari base camp pukul 8.30 dan tiba di pos 1 sekitar pukul 10. Kita beristirahat sejenak menikmati snack yang dibawa. Selepas istirahat kita melanjutkan perjalanan. Sampai di pos 2, kita tak berhenti dan langsung ke pos 3. Di pos 3, kita berhenti dan ternyata hujan pun turun. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat tenda dan beristirahat. Setelah jam menunjukkan pukul 3 sore, kita pun merapikan tenda dan bergegas ke pos 4. Hujan pun makin jadi dan kabut juga turun. Lalu kita memakai jas hujan yang kita bawa sampai di pos 4 sekitar pukul 5 sore. Tanpa berhenti kami langsung melanjutkan perjalanan ke pos 5, yaitu pos terakhir. Tiba di pos 5 sekitar jam setengah 7 malam. Kami langsung buat tenda untuk bermalam. Ternyata di samping sudah ada tenda pendaki lain yang waktu di base camp sempat bertemu, namun mereka berdua melakukan perjalanan dulu. Setelah tenda berdiri, kami pun bergegas ganti dan beristirahat, tak lupa mengisi perut, dilanjut dengan mengopi dan merokok. Setelah itu jam 8 kami semua tidur. Sekitar jam 10-an aku dan Dika terbangun karena ada suara berisik di luar tenda, tepatnya di bekas kami memasak. Dan Dika pun memeriksa keadaan di luar dan ternyata tidak ada apa-apa. Lalu kami pun melanjutkan tidur dan kembali bangun jam 12 dalam keadaan semuanya kedinginan. Ternyata hujan dan kami menggunakan tenda yang single layer. Kami pun tidur saling menempelkan badan. Pagi pun tiba dengan pancaran sinar matahari yang hangat dan kami menuju puncak sekitar pukul 8 bersama 2 pendaki lain yang bertemu di base camp. Ketika baru separuh perjalanan, 2 pendaki lain dan 2 temanku yaitu Ilham dan Fakri memutuskan hanya sampai vegetasi saja. Kemudian aku dan Dika tetap melanjutkan perjalanan
Langkah demi langkah akhirnya pun sampai di puncak. Sekitar pukul 10, kita berdua menikmati keindahan dari atas. Tak lupa berfoto-foto. Tak sampai 20 menit di puncak, kabut mulai turun. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk turun. Adanya kabut mengganggu perjalanan kami turun, dan kami pun tersesat karena terbatasnya jarak pandang. Kami mencari arah dengan melihat di sekitar apakah ada tulisan atau bendera, dan kami menemukannya. Hingga akhirnya kami selamat dan sampai pada pos 5 di tenda kita. Setelah itu kami beres-beres dan memutuskan untuk turun bersama.